Keren semua. Ya, selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan cerita atau dongeng dari Ibu Guru kita, Ibu Guru Dewi Andriani. Monggo Bu Dewi. Terima kasih Bu Widya. Dan soleha. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak, suara Ibu terdengar jelas? Terdengar. Ya, alhamdulillah. Ya. Ibu mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Kebon 007, Bapak Amin Widiono. Yang saya hormati Ibu Wakil SDN Kebon 007. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Kebon 007 dan anak-anak hebat kelas 5A, kelas 5B, kelas 5C yang Ibu cintai. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih semangat pagi-pagi. Sudah mandi? Sudah dong. Sudah cantik dan ganteng. Sudah rapi, sudah wangi. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih sama mama di rumah sudah memberikan sarapan ya. Sudah terisi perutnya. Berarti kita siap mengikuti acara hari ini ya, literasi berupa pembacaan dongeng dari Ibu Dewi. Oke, Nak. Ya, sebelumnya Ibu minta Bu Dewi, speakernya tolong dibuka. Bu Dewi, speakernya tolong dibuka. Oke, siap. Ya, meskipun Ibu tidak terdengar dari sini, tapi kamu semangatnya luar biasa, harus terdengar menggema di rumahnya masing-masing. Yuk, sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semangatnya seceria pagi ini ya. Terima kasih juga untuk Ibu Widya, Koordinator Perpustakaan SDN Kebon 007 ya, yang sudah menyelenggarakan acara virtual ini bersama anak-anak hebat kelas 5A, 5B, 5C ya, ibu-ibu guru hebat 5A, 5B, 5C. Ya. Kali ini Ibu akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Nasihat Kupu-Kupu. Ya. Judulnya apa, Nak? Nasihat Kupu-Kupu. Mulai ya. Berbahaya. Ada seorang anak bernama Tia. Ya. Suatu hari Tia mendapatkan PR dari gurunya untuk membuatkan prakarya dari kertas. Sejak kemarin Tia mencobanya. Tapi selalu saja kertas yang dibuatnya itu dia remas-remas, kemudian dia buang. Dia mencobanya lagi, tapi baru mulai diremasnya lagi kertasnya, dibuang lagi. Aneh ya, baru sebentar buat, dibuang. Sebentar buat, dibuang. Akhirnya dia kesal. Lalu, ya, rangkaian bunga yang mau dia buat itu dia buang pluk, mengenai tanaman, dan dia lihat ada kepompong yang menempel di tanaman itu jatuh. Dia penasaran, lalu dia mendekat ke tanaman tersebut. Dia lihat kok kepompong itu bergerak-gerak. Ya, kepompongnya bergerak-gerak seperti mau pecah. Kata Bu Guru, kepompong itu
itu asalnya dari ulat ya. Apa di dalam sini ada ulatnya ya? Dia terus memperhatikan. Nah, setelah beberapa saat dia memperhatikan, tiba-tiba seekor kupu-kupu cantik keluar dari kepompong. Dia kaget. Kupu-kupu yang tubuhnya berwarna-warni itu terbang tepat di depan wajahnya. Lebih kaget lagi ketika Tia mendengar sebuah suara. Selamat sore, Tia. Tia melihat ke kanan dan ke kiri. Siapa yang bicara? Oh, kupu-kupu di depanmu. Tia kaget. Tia terbelalak. Terima kasih ya, sudah menemaniku berjuang keluar dari kepompong. Kamu indah sekali, seru Tia takjub, memandangi kupu-kupu yang menari di atas kepalanya. Aku senang melihat warna-warni sayapmu, kata Tia. Kupu-kupu pun memamerkan bentangan sayapnya. Tentu saja aku cantik. Tapi, apa kamu tahu? Aku butuh waktu lama loh untuk terlihat cantik seperti sekarang, kata kupu-kupu. Maksudnya? Coba deh tebak. Kupu-kupu tersenyum. Sebelum aku jadi kupu-kupu, aku jadi apa dulu ya? Apa ya? Kepompong. Bener ya? Jadi kepompong ya? Iya, pintar. Iya, sebelum aku jadi kupu-kupu, aku jadi kepompong. Tapi, menurutmu apa kepompong itu cantik? Enggak sih. Berarti menurutmu aku jelek ya? Aku nggak bilang gitu sih. Ya sudah nggak apa-apa. Tapi aku mau tanya nih sekali lagi. Sebelum aku jadi kepompong, coba tebak. Aku jadi apa dulu? Aku tahu juga. Aku pernah dengar dari ibu. Sebelum kamu jadi kepompong, kamu jadi ulat. Hewan yang sangat menjijikkan. Mengingat perjuangan ulat menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu, membuat Tia sadar betapa selama ini ia mudah sekali menyerah. Kok melamun? Kata kupu-kupu. Tidak apa-apa, jawab Tia. Aku hanya ingat betapa aku kurang berusaha dan bersabar. Kenapa begitu? Tia kemudian menceritakan kekesalannya setelah berkali-kali gagal membuat prakarya bunga kertas. Tia, seharusnya kamu bisa lebih bersabar, kata kupu-kupu. Masa kalah sama aku? Aku juga tidak mungkin bisa secantik ini loh, kalau aku tidak berusaha dan mudah putus asa. Setelah melihat perjuanganmu, sekarang aku mengerti. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan bersabar. Dan lebih giat lagi berusaha saat melakukan apapun. Termasuk membuat prakarya agar hasilnya bagus. Aku sangat senang mendengarnya, kata kupu-kupu. Lalu kupu-kupu berpamitan kepada Tia. Ia ingin mencari teman-temannya yang lain. Sampai jumpa kupu-kupu. Terima kasih ya. Lalu Tia melambaikan tangannya dan terus memandanginya sampai kupu-kupu pohonan. Lalu dengan penuh semangat, ia menyelesaikan prakaryanya. Apa yang terjadi, Nak? Ternyata ia senang sekali melihat hasil karyanya.
Hasil karyanya menjadi bunga yang cantik, bunga kertas buatan yang begitu indah. Karena dia terus mencoba dan tidak putus asa. Ya, dia mendapat pelajaran dari seekor kupu-kupu untuk pantang menyerah. Nah, seperti itu nah cerita pagi ini, nasihat dari kupu-kupu. Kira-kira apa nasihatnya tadi ya? Tidak pantang menyerah. Pinter. Siapa itu? Yang pertama jawab sabar. Saya, Bu. Dika Khalil Al-Farisi. Oh, Faris. Keren buat Faris ya. Keren juga yang semuanya. Cuma belum dibuka tadi mic-nya ya. Pantang menyerah. Nah, ya, semangat pantang menyerah ini yang dimiliki juga oleh para pahlawan kita. Ya, para pahlawan kemerdekaan yang telah memperjuangkan bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka. Apalagi seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Widya bahwa bulan ini adalah bulan November, di mana di dalamnya ada Hari Pahlawan Nasional yang selalu kita peringati dari tahun ke tahun pada tanggal 10 November. Biasanya kita memperingatinya di sekolah dengan upacara, yang bukan sekedar upacara, tapi itu juga penghormatan kita untuk para pahlawan. Ya, berjuang, gigih. Dan tadi pesannya sampai kepada kita meskipun melalui cerita mengenai dan kupu-kupu yaitu pantang menyerah. Ya, semoga pesan itu sampai kepada kita pada hari ini untuk menjadi jiwa yang terus maju, pantang menyerah, tidak pernah ada kata putus asa. Ya, cerita Tia tadi hanya sebuah kejadian kecil, membuat prakarya, nggak bisa, susah amat sih gitu ya, buang lagi, belum jadi juga, lempar lagi, bikin kesel. Nah, ini yang harus kita lewati ujiannya, ya. Jangan tertanam di dalam pikiran kita susah. Kalau kita bilang susah, nanti jadinya susah dan tidak akan bisa. Ya, buang kata susah, masukkan ke dalam pikiran kita mudah, mudah ya Allah, saya bisa, mudah, mudah. Insya Allah apa yang kita kerjakan jadi mudah. Ya, mengerjakan apa saja, bukan hanya sekedar mengerjakan prakarya ya nak. Mengerjakan apapun, mengerjakan tugas sekolah, mengerjakan apa yang disuruh sama mama, sama ayah di rumah, ya. Tanamkan kata mudah, saya bisa melakukannya, bisa mengerjakannya dengan baik, ya. Jadi susahnya dihilangkan. Kemudian kalau memang masih belum seperti apa yang diinginkan, terus mencoba lagi, ya. Kalau kata peribahasa, Allah bisa karena biasa. Terus-menerus kita lakukan, insya Allah ada hasil yang lebih baik kita dapatkan. Ya, itu pesan dari nasihat kupu-kupu pagi ini. Ya, yang kita ambil juga pelajaran dari para pahlawan kita. Meskipun berjuang hanya dengan menggunakan bambu runcing, senjata seadanya pada zaman dahulu, tidak sekeren secanggih sekarang, tapi ternyata kita yang merasakan bahwa dengan perjuangannya lawan telah mencapai kemerdekaan sampai akhirnya berkibar merah putih. Itu karena ada semangat pantang menyerah. Terus lagi maju, bisa mudah melakukannya. Ya, seperti itu ya nak ya. Sepakat? Semangat. Oke, tetap semangat. Semangat. Kita dari Ibu Dewi pagi ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sekali ya sepenggal cerita dari Ibu Dewi yang mengenai tentang jangan patah semangat. Kita harus tetap semangat seperti para pahlawan yang telah mendahului. Mic-nya Bu Widya. Mic-nya Bu dibuka Bu Wid. Mic-nya dibuka Bu Wid. Bu Wid, mic-nya belum dibuka. Dibuka dulu mic-nya Bu Wid. Suara saya terdengar? Hai. Belum. Masih ketutup lagi. Dibuka lagi Bu Wid. Ah, Sudah? ya, sip. Ya, alhamdulillah pagi ini kita sama-sama mendengarkan, menyimak sepenggal cerita, walaupun hanya sedikit ya cerita, tapi Iya. bermakna. Tapi sebelumnya saya menyapa Bapak Kepala Sekolah dulu sebentar ya Bu Dewi. Assalamualaikum Bapak Kepala Sekolah, Bapak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya semangat ya Pak. Selamat Alhamdulillah. bergabung. Ya, saya lanjutkan dulu ya Pak sebentar. Silakan Bu, lanjut aja, Bu. Ya, tadi kita telah mendengarkan, menyimak sepenggal cerita dari Ibu Dewi Andriani yang telah menceritakan tentang patah semangatnya Tia ya. Tia itu cepat patah semangat, dia cepat rapuh ya. Jadi nggak ada keinginan, belum ada. Tapi ketika dia melihat kepompong, jadi dia menyimak sendiri. Oh ternyata seekor kupu-kupu pun dia bisa menjadi cantik, menjadi semangat karena memang ada kemauan. Ya terima kasih Bu Dewi atas sepenggal ceritanya yang sangat bermanfaat untuk anak-anak kita. Semoga nanti dapat dicontoh ya tentang semangatnya itu. Ya. Sebelumnya mungkin Bapak Kepala Sekolah ingin memberikan kata sambutan, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bapak Ibu yang memandu acara virtual anak literasi ya. Selamat pagi anak-anak sekalian, salam sehat semua. Sehat kan Nak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Yang kedua ini hari putaran yang kedua virtual literasi, alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian tadi yang disampaikan oleh materinya oleh Bu Dewi Andriani mengenai pantang menyerahnya. Pantang menyerahnya ini ya, dengan lantunan ataupun suara-suaranya yang menarik sekali ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa belajar bercerita ke adiknya, ke temannya ya, daripada kita yang kosong-kosong tapi kita bercerita yang berguna, yang ada manfaatnya, ada pelajarannya bagi kita semuanya. Nah, yang dibawakan tadi, materi yang dibawakan oleh Bu Andriani tadi, tentunya menggugah kita semuanya untuk walaupun kalian masih anak-anak, tetap semangat. Belajar, jangan gampang menyerah. Ya. Cita-cita kalian masih ke depan, masih panjang. Ya. Harus Orang lagi ngomong. bisa dan bisa. Ya. Jangan bilang tidak bisa. Insya Allah, Pak Bapak sebagai kepala sekolah juga dulu bukan langsung jadi kepala sekolah ya Nak ya. Dari kampung merantau ke Jakarta, nggak punya saudara, ya pernah jadi pembantu, ya pernah di pasar induk, ternek koplet celilitan ya, si lodong celilitan,
tapi kita jangan sampai menyerah. Siapa sangka Bapak jadi kepala sekolah. Tapi itu apa namanya, pelajaran kita, jangan mudah menyerah. Ya. Dari mulai Bapak dari honor sampai diangkat jadi PNS, jalan pantang menyerah. Yang diberikan, disyukuri, nikmati, kemudian usahakan kita harus bisa. Ya. Nah, jadi tadi pelajaran yang berharga sekali untuk kita semuanya, bahwa hidup selalu, pertama selalu beribadah, yang kedua selalu berusaha, ya. Yang ketiga, kalau udah berusaha jangan merasa menyerah. Insya Allah akan diberikan, akan dikabulkan. Tapi kan ada yang cepat dikabulkannya, ada yang lama, ya. Yang penting kesabaran kita, ya. Kemudian selalu berdoa kepada Allah, berbuat baik dengan sesamanya, ya. Berbuat baik dengan sesamanya. Yang penting adalah ikhlas, ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan minggu depan kita bersemangat lagi. Mungkin dari anak-anak ada yang mau menceritakan atau bercerita, silakan nanti bisa menghubungi Bu Dewi, Bu Widya, Bu Penny, dan lain-lainnya. Silakan aja kita bercerita di sini, menghibur, ya, untuk supaya kita nggak jenuh. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa tatap muka nanti bulan Januari. Mudah-mudahan kita bisa masuk. Yang penting mari kita berdoa. Corona cepat hilang, kita tetap sehat, keluarga kita tetap sehat. Kemudian ingat pesan Ibu 3M, ya, jaga jarak, mencuci tangan, jaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Itu jangan sampai lupa di rumah, di lingkungan, ya, harus selalu bawa. Karena nanti kalau kamu nggak bawa masker, jalan-jalan, ketangkap Satpol PP, nanti kena denda. Itu saya sampaikan, mudah-mudahan cermati anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pagi ini kita semua mendapatkan nasihat dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Amin. Ya, semoga kita mendapatkan manfaat dari nasihat Bapak. Selanjutnya, tadi kita sudah mendengarkan dari Bu Dewi. Sekarang, bagaimana kalau siapa yang mau tampil untuk bernyanyi lagu-lagu pahlawan? Ada yang berani tidak mau tampil? Ya, boleh. Ayo, nanti diikuti teman-teman. Masih ada waktu ya, Bu Feni, ya? Masih, Bu. Ya, silakan. Siapa, Nak? Mulai. Menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila. Ya, boleh. Yang semangat dong. Itu lagunya penuh semangat itu. Ya, 1, 2, 3. Yang lainnya ngikutin ya. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Aku proklamasi setia berkorban untukmu. Rakyat adil makmur sentosa. Maju, ayo maju, ayo maju, Sekali lagi, biar tambah semangat. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Pendukung berkorban untukmu. Pancasila dasar negara.
rakyat adil bersama ibu dari bangsaku. Ayo maju, 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 ayo maju, Maju. maju, maju, maju. Nah, ya, semangat ya. Ini sepertinya Natasha Cantika akan tampil. Ayo Natasha Cantika, tampilkan bernyanyinya. Natasha, sudah siap belum Natasha? Natasha atau Rifat? Rifat mau nyanyi Rifat? Nyanyi apaan, Bu? Terserah, kamu maunya lagu apa? Tapi yang bertema apa kebangsaan ya. Ayo, siapa yang siap? Tadi tuh, siapa tuh? Terima kasih tadi yang telah memimpin lagu Garuda Pancasila. Selanjutnya siapa? Ayo, Nak. Ini Silpa Silpi. Ayo, sayang. Ayo. Kamila. Iya. Udah ya? Masih ada yang mau tampil? Ayo Nak, jangan malu-malu. Masih ada yang mau tampil? Bu Dia. Aisyah ya? Iya. Ya, ayo Aisyah. Atau Rifat, ayo. Maju tak gentar. Ya, ayo, pimpin lagu. Indonesia tanah air beta boleh gak, Bu? Boleh, ayo. Yuk, ikutin yuk. Sama-sama. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pustaka abadi jaya. Indonesia sejak dulu kala udah puja bangsa di sana ibu dibesarkan bunda, bayi dibesarkan bunda, Di hari ya, tepuk tangan untuk kita semua. Rifat, halo Dede, Baby Zoo. Halo pagi Miss Lina. Ya, masih ada waktu ya Bu Feni? Ya, Bu Feni, masih ya? masih. Nah, yang Tadi Bu Widya mau. perempuannya, Oh, Bu Widya tadi Bu Dewi Andriani mau membacakan lagi. oh boleh. Ya, karena berhubung kita masih ada Ini waktu. 5 menit lagi mungkin. Ya, masih ada waktu kita mendengarkan kembali dongeng dari Ibu Guru, Ibu Dewi Andriani. Monggo Bu Dewi. Ya, Bu Widya. Ini kan karena kita anak-anak Kemayoran nih ya ceritanya. Betawi ya? Ya, jadi Bu Dewi mau membacakan tentang Murtado, si macan Kemayoran. Anak-anak pernah dengar kata Murtado? Enggak. Bu Dewi mau minta dibuka speakernya. Oke. Iya, ini Bu Dewi pernah baca-baca gitu. Ini tidak ada salahnya Bu Dewi menyampaikan nih, karena kita adalah bagian dari orang Kemayoran yang memang tinggalnya di Kecamatan Kemayoran. Jadi harus tahu nih, ternyata ya ada sebuah cerita tentang seorang pemuda
dari Kemayoran yang bernama Murtado. Kalau di sini Bu Dewi kenal Murtado itu nama sebuah jalan, Jalan Murtado. Ternyata kenapa dia dijadikan nama jalan, ada ceritanya juga, ada kisahnya. Kan banyak jalan-jalan diambil dari nama seorang pejuang ya, seperti Jalan Jenderal Ahmad Yani dan yang lainnya. Nah, mungkin nama Jalan Murtado juga seperti itu, supaya namanya tidak hilang. Makanya dilegendakan, boleh dibilang gitu ya, menjadi nama jalan. Ibu bacakan ya, Nak. Murtado Macan Kemayoran. Murtado adalah pemuda yang tampan dan cerdas. Dia tinggal di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ayahnya seorang mantan lurah. Sejak kecil, Murtado sudah belajar pelajaran sekolah, belajar agama, dan ilmu bela diri. Murtado tumbuh menjadi orang yang berani dan memiliki jiwa penolong. Pada saat itu, Nak, daerah Kemayoran kurang aman. Kalau sekarang mudah-mudahan aman ya. Nah, saat itu kurang aman. Belanda merajalela. Jagoan-jagoan Kemayoran yang jahat dijadikan kaki tangan Belanda. Mereka itu disebut bek. Jadi jagoan-jagoan Kemayoran tapi yang jahat, boleh dibilang preman ya, dijadikan kaki tangan oleh Belanda. Namanya adalah bek. Mereka memeras rakyat kecil dan merampas harta bendanya. Pemimpin bek namanya Bek Lihun. Meskipun dia orang pribumi, dia lebih membela kepentingan Belanda daripada kepentingan warga Kemayoran. Suatu hari, Bek Lihun ini mengganggu kekasihnya Murtado. Tentu saja Murtado marah. Pada akhirnya mereka bertarung. Dan Murtado memenangkan pertarungan. Bek Lihun kesal. Kemudian Bek Lihun berencana untuk melukai Murtado dengan berbagai cara. Tapi semua aksinya gagal. Dan akhirnya Bek Lihun bertukuk lutut di hadapan Murtado. Tapi bukan berarti Kemayoran aman. Bahkan Kemayoran menjadi lebih tidak aman. Karena ada seorang yang bernama Warsa dan anak buahnya merampas harta benda warga. Bek Lihun yang tadinya memusuhi Murtado pada akhirnya meminta bantuan kepada Murtado untuk mengalahkan Warsa. Murtado pun menyanggupinya karena dia ingin agar Kemayoran menjadi aman. Dengan pertolongan Allah, Warsa dan anak buahnya pada akhirnya bisa dikalahkan oleh Murtado. Dan Belanda ingin mengangkat Murtado menggantikan Bek Lihun. Tetapi Murtado tentu saja menolaknya. Karena dia lebih senang menjadi rakyat biasa, membantu menjaga keamanan warga Kemayoran daripada dia harus menjadi kaki tangan Belanda. Dengan keberanian dan ilmu bela diri yang dimilikinya, pada akhirnya alhamdulillah Murtado bisa menguasai daerah Kemayoran dengan aman. Akhirnya warga Kemayoran dan para Belanda itu menjuluki Murtado sebagai Macan Kemayoran. Ya, seperti itu ceritanya. Jadi, sebagai orang Kemayoran harus tahu nih cerita tentang Murtado sebagai Macan Kemayoran. Kamu siap menjadi Macan Kemayoran?
anak-anak hebat 5A, 5B, 5C. Iya, Siap, ini Bu. siap dalam hal menjaga keamanan Bu. di wilayahnya masing-masing, ya, bukan sebagai perusuh, tentu saja tidak. Itu cerita tentang Murtador. Terima kasih. Kembalikan lagi ke Ibu Ya. Dia. Terima kasih Ibu Dewi. Wah, ceritanya keren banget ya. Saya aja nih anak Kemayoran nih Bu Dewi. Asli. Asli lahir Kemayoran. Jadi tahu deh ceritanya. Kalau Iya, Kemayoran keren. begitu ya ngomongnya. Agak Betawi-Betawi Kemayoran. Terima kasih sekali lagi penyampaian tentang sejarah akan Kemayoran ya. Jadi kita ambil hikmah dari cerita ini. Murtado itu membela untuk kebenaran. Jadi tidak ada preman-preman lagi setelah dijuluki Macan Kemayoran. Preman lewat deh semua ke laut aja. Ya. Ya udah, untuk anak-anak kelas 5A, 5B dan 5C yang keren-keren. Terima kasih juga udah bergabung di acara kegiatan literasi virtual. Semoga kalian semua memetik dari apa yang disampaikan oleh Bu Dewi, Bapak Kepala Sekolah, dan bermanfaat untuk kalian semua. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Feni. Bagaimana Bu Feni? Sudah selesai? Bu Feni? Ya, boleh Bu Widya. Ya, Kita tutup. Silakan Bu Widya tutup. Iya. Ya, kita tutup ya. Alhamdulillah kita semua dengan lancar dapat mengikuti kegiatan literasi virtual. Insya Allah seminggu sekali kita adakan untuk kegiatan seperti ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak yang sudah Terima bergabung. kasih anak-anak hebat. Terima kasih Ibu Guru. Silakan berikan reaksi. Tepukannya mana? Kasih Terima kasih jempol. Bu Feni. Bawah kiri. Sama-sama Bu Widya. Kasih aplaus buat Bu Widya, Bu Dewi Andriani. Terima kasih. Bapak Kepala Sekolah. Teman-teman hebat semua. 5A, 5B, 5C. Bravo untuk kehebatannya. Ya, semangat ya. Semangat ya. Sampai Minggu depan lagi. 07 tetap semangat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.